Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan studi kasus PT Prima Elektronik untuk dokumen 16 sampai 27. Di dokumen 16, PT Prima Elektronik melakukan penjualan tunai kepada pelanggan, maka akan terbit nota kontan. Jadi nota kontan ini kalau ada penjualan secara tunai, tadi penjualan secara tunai, maka kita akan masukkan ke jurnal penerimaan kas. Ini kita tulis tanggalnya. Lalu tanggal 16 Desember, nomor notanya kita tuliskan di sini. Deskripsinya kita tulis adalah pelanggan atau penjualan tunai. Lalu yang harus kita jurnal bagaimana? Yang di jurnal adalah cash in bank itu sejumlah berapa? Sejumlah totalnya 116.215. Lalu kita itu yang di debit, yang di kredit itu adalah yang pertama adalah sales. Nah, nomor akunnya sales kalian cari 41100. Berapa amountnya? Amountnya adalah 105.600. Lalu apalagi yang harus kita jurnal? Yang kita jurnal adalah PPN-nya. PPN juga ada di kredit secara otomatis. Kita tulis di kolom account number atau akun lain-lain ini. Ini PPN-nya sebesar 10.560 yang ditulis di account number ini adalah nomor akunnya saja. Apakah berhenti sampai di sini untuk penjurnalannya? Tidak, karena ada lagi kita mendapatkan pembayaran biaya angkut, maka kita jurnal juga pembayaran biaya angkut sebesar 55.000. Sampai di sini kita masih punya satu lagi langkah, karena ini adalah penjualan. Penjualan itu berhubungan dengan persediaan barang dagangan, maka kita akan masukkan kemana? Kita akan masukkan ke kartu persediaan. Kita masukkan ke kartu persediaan. Yang pertama adalah persediaan PAC 07. Nah, ini kita masukkan tanggalnya. Ini kita masukkan tanggalnya. Nomor invoice-nya kita masukkan, deskripsinya kita tuliskan aja penjualan. Lalu kita tulis di kolom mana? Kita tulis di kolom out. Nah, kita tulis di kolom out. Berapa unit? 14 unit. Price-nya kita ambil, karena ini 14 unit, maka kita ambilkan dari, ingat metodenya FIFO, jadi kita ambilkan dari pembelian yang pertama. Di pembelian yang pertama dengan harga 2.900.000 masih ada kuantiti atau persediaan sebanyak 20 unit, berarti masih bisa kita jual. Jadi kita ambilkan price atau harga pertama, harga pembelian pertama kita atau harga persediaan kita yang pertama, karena metodenya FIFO, first in first out. Ini kita masukkan 2.900.000 lalu kita total. Lalu bisa kalian langsung saldo, berarti di saldonya ada dua. Yang saldonya persediaan 1 berarti kan 20 unit dikurangi 14, jadi kan saldonya tinggal 6 unit dengan harga 2.900.000 kalian total. Dan ada harga kita pembelian yang kedua, barang dengan pembelian kedua dengan harga 3 juta. Kita masukkan di bawahnya sini di kolom saldo. Setelah itu kita masukkan persediaan yang kedua, yaitu PAC 05. PAC 05. PAC 05. Nah, ini tanggal 16, nomor notanya kita masukkan, nomor buktinya, deskripsinya penjualan tunai, kita masukkan kemana? Kita masukkan ke out. Nah, di out ini 16, lalu
di price-nya, karena ini harganya sama, kita membeli pembelian pertama dan kedua, jadi secara otomatis price-nya hanya satu. Ini kita cantumkan dengan harga 3.600.000, lalu kita saldo 35 dikurangi 16 jadinya berapa? Jadinya 19. Lalu kita saldo sampai terakhir. Nah, setelah ini yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah menjurnal untuk mencatat transaksi harga pokok. Ini jurnal penerimaan kas, kita catat transaksi untuk mencatat HPP tadi. Kita masukkan di sini. Berarti jurnalnya bagaimana? Jurnalnya adalah harga pokok penjualan atau cost of goods sold pada persediaan barang dagangan. Jadi kita masukkan berapa amount-nya? Amount-nya kita peroleh dari, nah ini kita peroleh dari ini, kita peroleh dari kartu persediaan, kita jumlahkan antara persediaan 1 dengan persediaan yang kedua. Ini total di out-nya kita totalkan. Totalnya adalah 98.200.000. Bener nggak? Kita cek dulu ya. Kita cek 40.600.000 ditambah dengan 57.600. 241, nah benar, 98.200. Kita masukkan ke sini. Ini HPP pada apa? Di kreditnya kita ada lagi, di kreditnya adalah persediaan barang dagangan sebesar atau merchandise inventory sebesar 98.200. Ini jangan lupa stepnya untuk nota penjualan, baik penjualan secara kredit maupun secara tunai. Jadi kita jurnal dulu, di jurnal kalau kredit berarti di jurnal penjualan, kalau tunai berarti di jurnal penerimaan kas. Plus kita masukkan ke kartu persediaan, kita catat HPP-nya, berarti ada 2 jurnal dalam satu transaksi. Itu untuk dokumen 16. Kita lanjut ke dokumen 17. Untuk dokumen 17, ini dokumen 17. Di dokumen 17 ini ada bukti pengeluaran kas. Bukti pengeluaran kas untuk apa? Bukti pengeluaran kas untuk pembayaran dividen. Dividen itu apa sih? Dividen itu adalah bagi hasil terhadap penanaman modal. Kalau kita membayar dividen berarti kita membayar kepada pemegang saham. Masuk di jurnal apa? Di jurnal pengeluaran kas. Nah, ini di jurnal pengeluaran kas, tanggalnya kita tulis tanggal 20 ya. Tanggal 20. Ini. Lalu BKK-nya kita tulis BKK-nya, lalu deskripsinya pembayaran atau hutang dividen atau pembayaran dividen. Pembayaran dividen. Lalu jurnalnya bagaimana? Jurnalnya karena ini dividen terutang, berarti jurnalnya adalah utang dividen pada 3.500.000 pada kas. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas dokumen 18. Di dokumen 18 ini ada faktur penjualan, tapi kita analisis dulu faktur penjualan itu yang
Yang mengeluarkan siapa? Faktur penjualan itu yang mengeluarkan adalah PT Jaya Elektronik. Jadi perusahaan lain, maka ini adalah faktur pembelian bagi PT Prima Elektronik. Pembelian secara apa? Pembelian secara kredit. Jadi kita masukkan ke jurnal pembelian. Tanggal kita masukkan tanggal 19, invoice-nya kita tulis, deskripsinya juga kita tulis. Lalu merchandise inventory kita tulis sebesar 63.750, PPN-nya sebesar PPN, freight paid sebesar freight paid. Account payable ini adalah jumlah dari total semua yang kita beli. Setelah ini apakah sudah? Tidak, kita akan lanjutkan untuk pencatatan di kartu persediaan. Kita ke kartu persediaan, kita masukkan dulu yang PAC 07, berarti PAC 07 tanggal 19, nomor invoice-nya kita tulis, deskripsinya pembelian, kita masukkan di in. Kita masukkan dulu kuantitinya dimasukkan, price-nya juga kita masukkan. Price-nya 2.950 sama dengan nota, kita jumlahkan, lalu kita saldo. Nah, berarti ada berapa harga? Berarti ada 3 harga. Jadi seperti ini ya nanti jadinya. Karena harga ketiga, yang sekarang pembelian tanggal 19 ini berbeda dengan harga pada saat kita pembelian yang kedua. Lalu kita masukkan yang PAC 05, kemana semua? Tanggal berapa? Tanggal 19, ini di tanggal 19 ada pembelian. Ini saya kan dulu aja. Di tanggal 19 ada invoice-nya. Nomor invoice-nya kita masukkan, ada pembelian, kuantitinya sebesar 11, sebanyak 11, price-nya 3.650. Kita lihat, kita saldo. Harganya sama enggak? Ternyata harganya enggak sama. Berarti di saldo ada 2 jenis persediaan. Persediaan dengan harga 3.600 dan persediaan dengan harga 3.650. Cukup sampai di sini, tidak usah kita jurnal. Kita lanjut ke dokumen 18. Dokumen 19. Kita lanjut ke dokumen 19. Di dokumen 19 ini ada bukti kas keluar untuk pelunasan kartu kredit. Jadi kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas. Kita masukkan ke jurnal pengeluaran kas tanggal 20, nomor BKK-nya, nomor transaksinya kita tuliskan BKK 12.4, lalu keterangannya adalah pelunasan kartu kredit atau pembayaran kartu kredit. Jurnalnya bagaimana? Karena kartu kreditnya dilunasi berarti kredit card pada cash in bank. Kita masukkan di sini nomor akunnya kredit card. Lalu 5.500.000 dan cash in banknya 5.500.000. Selesai sampai di sini, kita lanjutkan ke transaksi 20. Di transaksi 20 ini ada bukti kas keluar untuk pembayaran angsuran hutang bank kepada Bank Mandiri. Masuk ke apa ini? Pastinya masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, jurnal pengeluaran kas tanggalnya adalah tanggal 22. Nah, ini tanggal 22, BKK-nya kita tuliskan BKK 12.5, pembayaran hutang bank.
pembayaran utang bank ini jadinya kita jurnal di debit, berarti di debit di akun other. Nah, ini hutang bank sebesar 25 juta dan beban bunga karena ada bunga sebesar 2.500.000. Interest expense. Cash in banknya sebesar 27.500.000. Nah, sekarang kita lanjut ke dokumen 21. Di dokumen 21 ada faktur pembelian. Nah, ini karena apa? Di sini faktur penjualan yang mengeluarkan PT Planet Elektronik. Jadi ini pembelian secara kredit kita masukkan ke jurnal pembelian. Nah, di jurnal pembelian ini tanggal 23, nomor bukti dan keterangannya kita masukkan. Lalu yang kita masukkan adalah merchandise-nya 95 juta sekian, PPN-nya 99.503, freight paid-nya 45.000 dan account payable-nya sebesar 104.578. Apakah selesai sampai di sini? Tidak, kita masukkan juga ke mana? Ke kartu persediaan. Di kartu persediaan ini kita ke PAC 07 dulu ya. Ini tanggal 23. Nomor buktinya masukkan, keterangannya pembelian sebesar 14 dengan harga 2.920. Langsung masukkan di sini. Lalu kita saldo. Nah, kita saldo berarti saldonya ada berapa? Saldo harganya berarti ada 4. 6 dengan 2.900, 13 dengan 3 juta, dan 8 dengan 950. Kita beli lagi 14 dengan harga 2.920. Itu yang untuk PAC 07. Kita ke PAC 05 tanggal 23. Nomor invoice-nya kita masukkan. Kita beli 15 unit dengan harga 3.610. Kita masukkan di in. Nah, seperti ini. Lalu kita buat saldonya. Berarti ada berapa persediaan? Ada 3 jenis persediaan. Ada 3 harga persediaan yang berbeda. Nah, ini 3.600, 19 unit, 11 juta. 3.650 11 dan 15 unit untuk harga 3.610. Sudah sampai sini saja. Kita lanjut ke dokumen ke-22. Ada faktur penjualan yang mengeluarkan PT Prima Elektronik, berarti kita ini menjual. Nah, penjualan secara kredit. Kita masukkan ke jurnal penjualan tanggal 24. Invoice-nya, deskripsinya, invoice-nya kita masukkan, deskripsinya adalah toko persada. Account payable-nya berapa? Account payable-nya adalah 76 juta. Totalnya ini masuk piutang. Merchandise inventory-nya sebesar 69.300. PPN outcome-nya 6.930. Freight collected-nya tidak ada, berarti tidak usah. Nah, ini 0. Setelah kita catat di jurnal penjualan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mencatat di kartu persediaan. Kita catat di kartu persediaan. Kartu persediaan untuk PAC 07. Tanggal 24 kita masukkan, invoice-nya juga kita masukkan di out. Nah, di out kuantitinya berapa? Kuantitinya 8. Jadi kita ambilkan
dari persediaan pertama 6 ini. Jadi persediaan dengan harga pertama dengan harga 2.900.000 kita keluarkan dulu. Kan ada 8 unit, berarti kan kurang 2 unit. 2 unitnya kita ambilkan dari persediaan dengan harga kedua. Jadi dari harga 3 juta. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi saldonya untuk PAC 07 yang 6 unit ini sudah hilang. Harga 2.900.000 sudah hilang, tinggal yang harga 3 juta, 2.950.000 dan 2.920.000 kita tulis di saldo. 3 juta. Nah, ini nanti bisa kalian, ini maksudnya ini bisa dinaikkan juga bisa. Ini sistemnya sudah seperti ini. Jadi seperti itu ya, yang harga 6 juta sudah habis. Yang jumlah 6 unit atau harga 2.900.000 sudah habis. Lalu kita catat yang PAC 05 11 unit. Tanggal 24 tanggal 24 berapa yang kita keluarkan? 11. Kita lihat dulu. Oh, dari persediaan dengan harga 3.600.000 masih bisa mengeluarkan 11. Jadi seperti ini, lalu kita saldo. Nah, lalu HPP-nya bagaimana, Bu? Ini kan setelah kita masukkan ke kartu persediaan, kita catat untuk mencatat transaksi harga pokok penjualan. Jadi kita jumlahkan 3.039.600 ditambah 6 juta ditambah 17.400. Kita masukkan ke General Journal tanggal 24 tanggal 24 NK. Nah, ini jurnalnya merchandise inventory, cost of goods sold pada merchandise inventory. Berapa totalnya? Kalian total dari ketika itu tadi adalah 63.550.000. Kita lanjutkan ke dokumen 23. Di dokumen 23 ada penjualan lagi. Bukan penjualan ini. Surat order pembelian. Surat order pembelian ini kalau di manual tidak usah dicatat. Ini tidak ada pencatatan, tidak ada jurnalnya. Maka kita langsung lanjut ke dokumen 24. Ini kita hanya order saja. Yang ini hanya 24 kita order. Jadi kita belum menerima barang atau kita kan order. Ini ada orderan dari Toko Citra. Jadi Toko Citra mau beli ke PT Prima Elektronik. Jadi nggak ada pencatatan di Prima Elektronik karena Prima Elektronik belum mengeluarkan barang. Jadi seperti itu ya. Lalu kita ke dokumen. Jadi dokumen 23 tidak usah di jurnal. Dokumen 24 adalah pembayar, ada kas masuk. Berarti kita ke jurnal penerimaan kas. Ada kas masuk sebesar 3.450.000 untuk pembayaran piutang yang telah terhapuskan bulan Juli 2015. Ini hubungannya dengan piutang. Nah, piutang yang sudah dihapuskan. Jadi ada customer itu yang tidak bisa bayar utang. Lalu oleh kebijakan perusahaan hutangnya dihapus, dianggap orang itu tidak punya utang. Nah, tiba-tiba pemilik tokonya itu ke PT Prima mau bayar separuhnya. Apa yang harus dilakukan? Padahal pada pencatatan sebelumnya di PT Prima itu sudah ada pencatatan untuk penghapusan piutang. Jadi seperti ini, saya simulasikan ya. Kita simulasikan nih.
Kita simulasikan seperti ini. PT Prima ini menggunakan metode untuk pencatatan piutang adalah metode cadangan. Jadi pencatatan piutang itu ada dua metode. Ada metode langsung dan metode tidak langsung atau cadangan. Kalau PT Prima ini menggunakan metode cadangan. Kok bisa Bu menggunakan metode cadangan? Karena di daftar akunnya ada akun cadangan kerugian piutang. Nah, ada akun cadangan kerugian piutang. Nah, pada saat PT Prima ini menghapus penghapusan piutang, maka perusahaan itu akan menjurnal. Jurnalnya bagaimana? Cadangan kerugian piutang pada piutang. Ini pada saat menghapus cadangan kerugian piutang pada piutang. Berapa? Sejumlah 6.900.000. Ya. Nah, 6.900.000 sudah dihapuskan. Kok bisa Bu pakai akunnya cadangan? Karena kita memakai metode tidak langsung atau metode cadangan. Jadi piutangnya kita hapus, akun penyeimbangnya adalah akun cadangan kerugian piutang. Nah, setelah piutang ini kita hapus, tiba-tiba ada orang dari toko Indah ini mau bayar utangnya. Jadi maka piutang yang telah kita hapuskan ini harus kita kembalikan lagi. Jadi pengembalian pengembalian piutang. Pengembalian pencatatan piutangnya. Tapi yang dibayar nggak semuanya, hanya 50-nya. Maka yang kita catat piutangnya ya hanya 50-nya aja. Piutang dagang pada cadangan kerugian piutang. Berapa ini? 50%-nya aja, karena yang dikembalikan hanya 50%. Jangan dicatat semuanya. Kalau dicatat semuanya nanti jadi membingungkan. Jadi nanti yang separuh siapa lagi yang akan bayar gitu kan. Jadi ini 3.450.000. Nah, ini. Setelah ini pada saat pengembalian ini kan hanya catatannya saja. Yang pertama ini kita hapus, yang ini kita kembalikan piutangnya, tapi sebesar 50%-nya. Tapi di sini kita kan belum mendapatkan uang. Jadi pada saat pembayaran piutang yang telah terhapuskan. Nah, tadi 50% ya. Maka jurnalnya bagaimana? Karena kita mendapatkan uang, maka kas di bank. Kasnya bertambah pada apa? Piutangnya kan berkurang, jadi pada piutang dagang. Nah, ini saya pakai istilah bahasa Indonesia, nanti kalian pakai akun bahasa Inggris sendiri ya. Sebesar 3.450.000. Jadi seperti itu. Nah, ini pada saat pembayarannya berarti piutangnya 3.450.000, jadi seperti itu. Nah, ini kalian bisa menjurnalnya, bisa dijadikan satu. Bagaimana, Bu? Karena ini kan piutang di debit dan piutang di kredit. Debit dan kredit jadinya kan 0. Jadi, dua transaksi ini, dua pencatatan ini bisa kita jadikan satu. Pencatatannya bagaimana? Pencatatannya jurnal ringkasnya.
adalah piutangnya kan hilang ini dan ini hilang kan? Nah, jadi kas di bank pada cadangan kerugian piutang besarnya adalah 3.450.000. Nah, seperti ini. Jadi jurnal yang kita catat seperti ini. Hanya ini saja, tetapi ceritanya itu mulai dari awal sampai akhir seperti ini. Jadi kita masukkan kemana? Kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. Tanggal 24. Oh, ini berarti di sini. Nah, ini. Tanggal 24. Tanggal 24 ya. Tanggal 24. BKM 03. Nah, ini ke deskripsinya piutang yang terhapuskan, kas seimbangnya berapa? 3.450.000 di debit, yang dikredit adalah cadangan kerugian piutang. Oh, ini. Cadangan kerugian piutang sebesar 3.450.000. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke dokumen 25. Di dokumen 25 ini ada faktur penjualan toko Citra. Nah, barulah di tanggal 24 ini, di dokumen 25 ini kita catat. Tadi kan ada surat order pembelian. Nih, toko Citra tidak kita catat di dokumen 25. Kita catat di mana? Kita catat di sales jurnal tanggal 24. Tanggal 24 kan ini ya. 04 toko Citra. Nah, merchandise-nya kita isi 137, account receivable-nya 137 juta sekian. Sales-nya, nah ini sales-nya 124, PPN-nya 12 juta 450, free collected-nya adalah 1 juta. Setelah itu, jangan lupa kita masukkan ke kartu persediaan. Di kartu persediaan, tanggal 24, ini PAC 04, kita ke out. Ke out yang kita jual 20, berarti ada berapa persediaan? 11. Yang harga 3 juta kita jual dulu. Kurang 9 kita ambilkan dari 2.950.000. 8 kita jual semuanya. Kurang 1 kan? 1 kita ambil dari harga 2.920. Seperti itu. Jadi di saldonya yang 3 juta habis, yang 2.900.000 habis, tinggal saldonya yang 13 juta. Ini saya ginikan aja. Nah, ini 13 yang harga 2.920. Itu untuk PAC 07. Kita ke PAC 05 tanggal 27. Deskripsinya pembelian, di out-nya kita jual 15. Nah, kita jual 15 kan, berarti kita keluarkan dulu persediaan 8 dengan harga 3.600.000. Kita keluarkan dulu. Lalu berarti kurang 7. 7 kita ambilkan dari harga 3.650.000. Nah, kita saldo. Nah, seperti
seperti itu. Saldonya tinggal 4 dan 15 yang harganya 3.650 dan 3.610. Setelah itu kita jurnal HPP-nya. Total HPP-nya berasal dari mana? Dari total ini. Total 28.800 ditambah 25.550 ditambah dengan 33.23600 dan 2.920. Kita jurnal di General Journal. Ini FA. Jurnalnya sama, cost of goods sold pada merchandise inventory. Kita jumlahnya 113.810. Selesai, kita lanjut ke transaksi 26. Pelunasan piutang dari toko Persada. Bukti kas masuk berarti masuk ke jurnal penerimaan kas. Ke jurnal penerimaan kas tanggal 29 BKM-nya. Ini kita tulis toko Persada. Kas in banknya 84.430. Akun receivable-nya 83.600. Kok lebih banyak, Bu? Karena ada denda 1%. Kan harus ini kan 2/10 N30, berarti kan pembayarannya harus 1 bulan 30 hari. Ini lebih dari 30 hari. Jadi di sini ada denda keterlambatan 1%. Seperti ini. Jadi late fee paid. Late fee collected ya ini. 1.300. Nah, itu setelah selesai kita ke dokumen 27. Pengisian dana kas kecil bulan Desember 2015. Bukti kas keluar berarti masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas tanggal 27 karena metodenya itu fluktuatif untuk kasnya tanggal 30, BKK-nya pengisian kembali. Kas kecil, maka jurnal yang dibuat apa, Bu? Jurnal yang dibuat adalah kas kecil pada kas. Kas kecil pada kas, berarti kas kecil pada kas. Nomor akunnya kas kecil berapa? 31. Sebentar. Jadi ini nomor akunnya 1.200 berapa? 3.700. Ini 3.700. Hanya seperti itu saja. Nah, ini semua transaksinya sudah kita catat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah transaksinya dicatat semua, nah, kita harus membuat rekapitulasi jurnal. Jadi dari mana asalnya? Ya kamu lihat ini cash in bank nomor akunnya berapa? 100 gitu kan. Jadi kita tulis di sini, kita total dari Nah, kita total cash in banknya, salesnya. Nah, untuk othernya, kalian lihat othernya ini terdiri dari apa saja. Nah, untuk othernya nanti kalian isikan sendiri-sendiri sesuai dengan nomor akun yang ada di account number ini. Itu rekapitulasi untuk jurnal penerimaan kas. Selanjutnya kita rekap yang untuk jurnal pengeluaran kas. Kita rekap sama, kita masukkan jumlahnya. Account payable nomor akunnya berapa, kita masukkan jumlahnya, semuanya. Yang other juga. Kalau other ini
per nomor akun karena nomor akunnya tidak sama. Lalu kita total. Pastikan total antara debit dan kreditnya balance. Lalu kita ke purchase juga kita rekap. Di purchase semuanya kita rekap. Di sales kita rekap juga. Di sales, di jurnal umum kita rekap. Dan petty cash kita rekap juga. Nah, itu kegiatan pencatatan sudah selesai. Nah, itu tadi anak-anak kita telah menyelesaikan pembahasan materi atau pembahasan studi kasus dari dokumen 16 sampai 27. Saya harap kalian bisa mengerti dan bisa kalian betulkan jika ada pekerjaan kalian yang salah atau jika mengalami kesulitan bisa langsung menghubungi saya. Sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian bisa memahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.